Selamat sore, kita jumpa kembali dalam KPA Online Tamrin. Dan seperti biasa, kita akan mempelajari kitab suci yang kali ini materinya didapat dari Suara Nubuatan. Kita masuk pada judul Kita Bisa Mempercayai Alkitab. Sebelum kita menggalinya lebih dalam, mari sama-sama kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang penuh kuasa, bukakan ke hati kami dalam mempelajari kitab-Mu yang suci ini. Biar firman yang tertanam dalam hati dan pikiran kami menjadi penuntun jalan dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang pelajaran malam ini, kiranya kasih setia-Mu menuntun selalu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita tiba pada judul kita, yaitu Kita Bisa Mempercayai Alkitab. Beberapa pemberontak terkenal yang menenggelamkan kapal Inggris Bounty akhirnya terdampar dan tinggal dengan wanita pribumi di pulau terpencil yang bernama Pitcairn, berada di Pasifik Selatan. Kelompok ini terdiri dari 9 pelaut Inggris, 6 pria Tahiti, 10 wanita Tahiti, dan seorang gadis berusia 15 tahun. Seorang dari pelaut itu menemukan bagaimana menyuling alkohol dan segera seluruh koloni pulau itu rusak karena mabuk-mabukan. Perkelahian di antara pria dan wanita di situ berkembang menjadi saling melakukan kekerasan. Setelah beberapa waktu kemudian, hanya satu dari orang yang mula-mula mencapai pulau itu hidup. Tetapi orang ini bernama Alexander Smith telah menemukan sebuah Alkitab dari peti yang diambil dari kapal. Maka ia mulai membacanya dan mengajarkan orang lain apa yang dikatakan Alkitab itu. Sementara ia melakukan ini, hidupnya sendiri berubah. Dan demikian pun akhirnya mengubah kehidupan semua yang berada di pulau itu. Orang-orang pribumi ini sangat terisolasi dari dunia luar sampai datangnya kapal Topaz dari Amerika Serikat pada tahun 1808. Para awak kapal menemukan di pulau itu suatu masyarakat yang mengagumkan. Makmur tanpa whisky, tanpa adanya penjara, bahkan tanpa kejahatan. Alkitab telah mengubah pulau itu dari neraka dunia menjadi satu contoh dari apa yang Allah inginkan terjadi bagi dunia ini. Keadaan tersebut tetap demikian sampai sekarang ini. Apakah Allah masih berbicara kepada orang banyak melalui halaman-halaman Alkitab? Tentunya pasti. Sementara saya menulis ini, saya memperhatikan kertas jawaban yang dikirim kepada kami oleh seorang pelajar kursus Alkitab kami. Sebuah catatan di bagian bawah menyebutkan, "Saya berada di penjara, sedang menunggu giliran hukuman mati karena berbuat satu kejahatan." Sebelum saya mengikuti kursus Alkitab ini, saya hilang. Tetapi sekarang saya memiliki sesuatu untuk saya harapkan. Dan saya telah menemukan kasih yang baru. Alkitab memiliki kuasa yang pasti dapat mengubah kehidupan seseorang.
Bila seorang dengan sungguh-sungguh mulai belajar Alkitab, maka kehidupan itu akan berubah secara dramatis. Alkitab berbicara kepada kita. Maksud saya, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Setelah menjadikan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan pertama di bumi ini, Allah berbicara kepada mereka muka dengan muka. Tetapi ketika Allah mengunjungi Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, apa yang pasangan itu perbuat? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Di antara pohon-pohon dalam taman, tertulis pada Kejadian 3 ayat 8. Dosa telah menghalangi hubungan muka dengan muka dengan Allah. Setelah dosa masuk ke dunia kita, bagaimanakah Allah berkomunikasi dalam kehidupan manusia? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tertulis pada Amos 37. Allah tidak membiarkan kata gelap terhadap hidup dan arti hidup ini melalui para nabinya, orang-orang yang telah Allah panggil untuk berbicara dan menulis atas namanya. Ia telah menyatakan jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup ini. Lalu, siapakah yang menulis Alkitab? Para nabi memberikan pekabaran Allah melalui suara dan pena ketika mereka hidup dan setelah mereka mati. Tulisan-tulisan mereka tetap hidup sampai sekarang. Pekabaran-pekabaran nubuatan ini kemudian dikumpulkan lalu oleh tuntunan Allah ke dalam satu buku yang kita sebut Alkitab. Tetapi apakah tulisan-tulisan mereka dapat dipercaya? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Penulis-penulis Alkitab menulis bukan menurut kehendak atau pikiran mereka sendiri, tetapi hanya bila mereka digerakkan, dikendalikan oleh Roh Allah. Alkitab adalah buku Allah sendiri. Dalam Alkitab, Allah menceritakan kepada kita mengenai dirinya dan menyatakan maksudnya kepada umat manusia. Ia menunjukkan pandangan Allah akan masa lalu dan juga membuka masa depan. Memberitahukan bagaimana masalah kejahatan akhirnya akan teratasi dan bagaimana kedamaian akhirnya akan datang ke dunia ini. Apakah semua Alkitab
itu pekabaran Allah? Ada tertulis dalam ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kitab suci mempengaruhi manusia secara menakjubkan oleh karena seluruh Alkitab adalah nafas Allah. Suatu dokumen inspirasi buku Allah. Para nabi menulis apa yang mereka lihat dan dengar dalam bahasa manusia. Tetapi pekabaran mereka langsung berasal dari Allah. Jadi jika Anda ingin mengetahui apakah sebenarnya hidup ini, bacalah Alkitab suci. Membaca kitab suci akan mengubah hidup Anda. Lebih banyak Anda membaca kitab ini dengan penuh doa, lebih banyak kedamaian pikiran akan Anda alami. Roh suci yang sama yang mengilhami para nabi untuk menulis kitab suci akan membuat ajaran Alkitab. Injilnya akan berhasil mengubah hidup Anda jika Anda mengundang roh itu hadir sementara Anda membaca Alkitab. Kesatuan Alkitab sebenarnya adalah satu kepustakaan yang terdiri dari 1 dari 66 buku. 39 buku Perjanjian Lama disusun antara tahun 1400 sampai 400 sebelum tarikh Masehi. 27 buku Perjanjian Baru disusun antara 5100 tarikh Masehi. Nabi Musa memulai dengan 5 buku pertama Alkitab sekitar tahun 1400 sebelum tahun Masehi. Rasul Yohanes menulis buku terakhir dari Alkitab, Wahyu, sekitar tahun 92 tarikh Masehi. Dalam masa 1500 tahun antara penulisan buku pertama dan buku terakhir dari Alkitab. Sekurang-kurangnya 38 nabi-nabi lain memberikan sumbangan penulisan Alkitab itu. Berbagai-bagai penulis Alkitab hidup pada waktu yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya terpisah ratusan tahun. Ada pedagang atau pengusaha, yang lain gembala, nelayan, serdadu, dokter, pengkhotbah, raja, manusia dari berbagai latar belakang. Mereka bekerja di bawah pemerintahan yang berbeda dan hidup dalam peradaban dan falsafah yang berlainan. Tetapi inilah keajaiban dari semua itu. Jika ke-66 buku dalam Alkitab dengan 1185 pasal dan terdiri dari 31.173 ayat dipadukan, kita menemukan kesatuan dan keselarasan yang sempurna dengan pekabaran yang terdapat di dalamnya. Seandainya ada seorang mengetuk pintu Anda, bila Anda persilakan masuk, meletakkan satu marmer yang telah dibentuk secara khusus di lantai ruang tamu, lalu meninggalkannya di situ tanpa sepatah kata pun. Kemudian
tamu-tamu lain mengikutinya sampai sekitar 40 orang, masing-masing meletakkan marmer yang telah bernomor ke tempatnya. Jika yang terakhir telah pergi, maka Anda tercengang melihat satu patung yang indah berdiri di depan Anda. Lalu Anda ketahui bahwa kebanyakan dari pematung-pematung itu tidak pernah bertemu satu sama lain. Datang dari Amerika Selatan, Cina, Rusia, Afrika, dan bagian lain di dunia. Apakah kesimpulan Anda? Bahwa ada seorang yang telah merancang patung itu dan telah mengirim kepada setiap orang spesifikasi yang tepat untuk setiap bagian khusus dari marmer itu. Alkitab secara keseluruhan mengkomunikasikan pekabaran yang saling terkait satu sama lain. Sama seperti patung marmer yang sempurna itu. Satu pikiran yang merencanakan semua itu adalah pikiran Allah. Kesatuan Alkitab yang luar biasa itu membuktikan bahwa walaupun manusia menuliskan pemikiran itu, mereka diilhami oleh Allah. Sangat menarik untuk kita pelajari pada bagian dengan judul "Kita Bisa Mempercayai Alkitab". Masih ada kelanjutannya di minggu mendatang. Untuk saat ini kita tuntaskan dulu pelajarannya dan kita akan berdoa untuk menutup pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Bapa yang suci, yang kudus, yang mulia, terima kasih Bapa atas semua pekabaran yang Engkau telah tuliskan melalui para hamba-hambamu, para nabi-nabi di dalam satu kesatuan yaitu Alkitab. Biarkanlah Alkitab akan menjadi penuntun bagi jalan hidup kami. Bapa, kami akan melanjutkannya pada minggu mendatang. Pimpin kami. Biarlah pekabaran ini boleh didengar oleh banyak orang lainnya. Agar mereka boleh mengerti akan isi Alkitab itu sesungguhnya. Dan mereka boleh rindu untuk membacanya dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu hingga Engkau datang. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.